Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini senantiasa kita dapat meningkatkan keilmuan kita melalui belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mengelola informasi dalam pidato. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.5, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam pidato. Kemudian 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan-bahan untuk disajikan dalam pidato. Kemudian 3.6, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam pidato. Dan terakhir 4.6, mengonstruksi pidato tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Ada 4 permasalahan dari kompetensi dasar yang kita rumuskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam pidato. 2, bagaimana cara menyusun bagian-bagian penting dalam pidato. 3, bagaimana isi, struktur, dan kaidah kebahasaan pidato. Dan yang keempat, bagaimana cara menyusun teks pidato yang baik. 1. Cara mengidentifikasi masalah pidato. A. Ajukan pertanyaan terhadap masalah berkaitan dengan pidato. B. Diskusikan masalah pidato dengan teman-temanmu. C. Bacalah literatur yang berkaitan dengan masalah pidato. D. Susun ulang permasalahan yang berkaitan dengan pidato. 2. Cara menyusun informasi pidato. A. Memahami tujuan pidato. B. Menandai bagian-bagian penting isi pidato dengan fokus. C. Mendiskusikan isi dan bahasa pidato. D. Menuliskan simpulan pidato secara keseluruhan. Pengertian teks pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Wacana yang disampaikan untuk diucapkan di depan khalayak. Tujuan teks pidato. 1. Meyakinkan pendengar agar pendengar mempercayainya. 2. Mendorong atau memberikan motivasi kepada pendengar. 3. Memberitahukan sesuatu kepada khalayak ramai agar diketahui oleh pendengar. 4. Mendorong tindakan atau berbuat. Yang 5. Menyenangkan atau menghibur sehingga pendengar merasa terhibur. Struktur teks pidato terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka merupakan paragraf awal dalam teks pidato. Pembuka umumnya berisi kalimat sapaan, ungkapan, puji syukur, dan ucapan terima kasih. Bagian isi merupakan bagian yang paling penting karena di dalamnya diungkapkan pokok-pokok permasalahan yang akan disampaikan pada para pendengar. Bagian penutup berisi imbauan, ajakan, saran, dan kesimpulan apa yang telah disampaikan sebelumnya, serta ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Kaidah kebahasaan teks pidato. 1. Menggunakan pernyataan langsung atau kata-kata sapaan orang kedua, yakni hadirin, bapak atau ibu, dan saudara-saudara. 2. Menggunakan kalimat aktif, yakni kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. 3. Memuat kata-kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 4. Mengandung kata-kata kerja mental seperti memperkirakan, diharapkan, berpendapat, berasumsi, mengumumkan, menyimpulkan, hingga menduga.
5. Menggunakan kata-kata perujukan, misalnya berdasarkan data, merujuk pada pendapat. 6. Menyisipkan kosakata yang bersifat mengajak, seperti ayo, tolong, mari, dan mohon. Langkah-langkah menulis teks pidato. 1. Tentukan tema atau topik. 2. Kembangkan dalam kerangka teks pidato yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. 3. Susun kerangka menjadi teks pidato yang lengkap. Contoh teks pidato. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan kebersihan lingkungan bermakna menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan. Hadirin yang berbahagia, lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan keinginan bagi setiap warga. Lingkungan bersih dan sehat juga merupakan salah satu fondasi dalam pembangunan bangsa Indonesia, karena kualitas lingkungan sangat menentukan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari kotoran yang bersumber dari berbagai macam sampah. Namun demikian, masalah sampah ini selalu menjadi polemik yang belum terselesaikan di masyarakat. Sampai saat ini, kasus-kasus yang menyangkut masalah sampah selalu meningkat setiap tahun. Kepedulian masyarakat yang rendah terhadap sampah semakin memperparah kondisi lingkungan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bahkan tidak sedikit masyarakat membuang sampah di sungai atau selokan, sehingga menyebabkan banjir pada musim hujan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi berdampak negatif pada kehidupan manusia, seperti penyakit menular, pencemaran tanah, udara, air, dan laut. Ternyata sampah sangat menentukan kualitas lingkungan. Rendahnya kualitas lingkungan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tidak terawat, kumuh dan kotor akan menjadi tempat berkembangnya berbagai penyebab penyakit. Masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi, kualitas lingkungan permukiman sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Penduduk yang menempati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat umumnya juga dalam keadaan sehat. Namun sebaliknya, jika masyarakat menempati lingkungan permukiman yang kumuh dan kotor, tentunya mereka mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, mari berupaya untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.